Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Para pemirsa yang budiman seluruh Nusantara. Di sini saya mencoba menyampaikan tentang Satrio Piningit. Yang pertama, kita menyampaikan gejolak hati sang Satrio Piningit. Kenapa sang Satrio Piningit itu bergejolak hatinya? Bergejolak karena apa? Sepertinya Satrio Piningit itu tidak ada, tapi ada. Seperti tidak ada, tapi ada. Ini adalah asumsi orang-orang. Padahal dalam kenyataannya Satrio Piningit itu ada. Walaupun belum nyata. Sebenarnya sudah nyata, tapi belum bisa diakui. Sebenarnya sudah nyata, sudah kemana-mana, sudah bertemu para leluhur, sudah bertemu para ulama, tapi belum bisa diterima karena risalah yang disampaikan ini sebenarnya belum berjalan, belum dijalan, artinya belum dijalankan oleh para ulama. Ini yang menjadi kesulitan bahwa Satrio Piningit untuk menyampaikan risalahnya kepada para ulama, para leluhur ini sulit karena dianggap membawa fitnah, karena para ulama sebagai pewaris para nabi ini tidak menjalankan atau belum menjalankan risalah sesuai yang ada di dalam Al-Quran. Ini yang menjadi persoalan. Yang kedua yaitu Satrio Piningit itu sebenarnya kan saya sampaikan dari tadi bahwa Satrio Piningit itu membawa risalah. Artinya bahwa Satrio Piningit itu mendapatkan wahyu seperti para nabi, tapi berbeda. Kalau Satrio Piningit itu bukan nabi, tapi membawa risalahnya para nabi. Nah, ini perbedaannya yang sulit diterima tentang wahyu yang disampaikan. Karena hadis tidak ada yang menjelaskan bahwa Satrio Piningit mendapat wahyu atau membawa risalah. Yang ada adalah Imam Mahdi. Sebenarnya sama, Imam Mahdi itu adalah Satrio Piningit. Kenapa saya menyampaikan bahwa Satrio Piningit ini mendapatkan wahyu? Karena saya mengambil kesimpulan dari kitab Joyoboyo bahwa menyampaikan bahwa Satrio Piningit itu menerima risalah, yaitu salapan risalah. Artinya Satrio Piningit itu menerima 9 risalah. Salapan itu bahasa Sunda. Waktu zaman Joyoboyo itu masih dalam lingkup Jawa Barat. Jadi bahasanya itu bahasa Sunda. Jadi salapan. Jadi Joyoboyo itu bukan orang Jawa, tapi Joyoboyo adalah orang Sunda. Sehingga kitab yang ditulis bahasanya bahasa Sunda. Nah,
salapan risalah artinya Satrio Benihit membawa 9 risalah. 9 risalah dari mana sumbernya? Kitab Buddha, Hindu, Buddha, apa Islam? Nah, kalau menurut pengamatan saya 9 risalah itu adalah dari semua kitab. Tapi Joyoboyo menyampaikan itu adalah nanti Satrio Benihit itu akan membawa risalah kitab suci Al-Quran. Dari mana? Ini yang tidak disampaikan oleh para ulama. Mungkin saya tidak tahu apa ini masalahnya. 9 risalah itu bersumber dari 3 risalah inti pokok dalam Al-Quran, yaitu syariat, hakikat, marifat. Nah, tarekat ini minggir dulu, ini berbeda. Ada satu perbedaan yang mendasar sehingga nanti kita bahas khusus tentang tarekat. Jadi di sini tidak masuk dalam wilayah inti pokok risalah dalam Al-Quran, tidak. Tapi nanti dibahas khusus, walaupun hakikatnya dia masuk dalam risalah Al-Quran, tapi sekarang tidak digunakan karena ini bukan tarekat, bukan inti risalah dalam Al-Quran. Al-Quran mempunyai 3 inti pokok risalah dalam Al-Quran, yaitu syariat, hakikat, marifat. Ini risalah kitab suci Al-Quran. Kitab-kitab suci yang lain sebenarnya sama, karena semua agama itu mempunyai mata rantai yang tidak bisa terpisahkan, sehingga dasarnya itu sama. Pada dasarnya semua agama yang dibawa para nabi itu adalah Islam. Islam jadi semua nabi mempunyai mata rantai yang tidak terpisahkan, saling mengisi, saling menyambung, saling meneruskan. Itulah agama benarnya. Cuma ini tidak dijelaskan oleh para ulama. Mungkin karena tidak ada dalam kitab yang dipelajari atau bagaimana. Nah, itu nanti jawabannya para ulama kenapa ini tidak ada penjelasan secara detail. Agama Islam, Al-Quran. Nah, ini Al-Quran. Al-Quran itu mempunyai 3 risalah yang menjadi inti pokok, yaitu syariat, hakikat, marifat. Setiap inti pokok itu mempunyai 3 kandungan. Syariat, yaitu syariat, hakikat, marifat. Ini dalam wilayah syariat. Syariat, hakikat, marifat. Jadi dalam syariat ada 3 risalah. Hakikat mempunyai 3 risalah sebagai kandungan. Hakikat, ana, Allah, ahad. Nah, ini wilayah. Ana, Allah, ahad. Aku Allah, artinya itu aku Allah. Nanti akan ada penjelasan secara detail. Aku Allah itu tafsirnya seperti apa. Jadi jangan ada salah tafsir bahwa aku itu Tuhan. Nah, ini nanti yang akan dibahas secara khusus. Aku Allah itu bukan aku ini Tuhan, bukan. Jadi kita akan jelaskan secara singkat saja, nanti dibahas lain kesempatan tentang hakikat. Aku Allah itu mempunyai arti aku Allah. Nah, aku Allah itu bukan saya Allah, itu bukan. Sama aja saya presiden. Saya presiden. Saya presiden, saya Pak Jokowi. Memang saya presiden, bukan kan? Saya Pak Jokowi, saya Tuhan. Saya Tuhan
Saya Tuhan, saya Pak Jokowi. Apa saya presiden? Bukan. Nah, itu nanti dijelaskan bahwa saya Allah, ana Allah Ahad. Bahwa Allah, saya Allah. Itu di dalam bahasa Jawa itu manu kaulo Gusti. Nah, hai Allah itu kaulo Gusti, manunggaling kaulo Gusti, manunggaling Gusti, manunggaling kaulo Gusti. Nah itu beda-beda manunggaling Gusti. Jadi manunggaling Gusti itu Allah itu bisa mengangkat siapa saja tanpa melakukan syariat apapun. Yang dimaksud manunggaling Gusti. Jadi Allah mengangkat sebagai kekasihnya tanpa ada persyaratan apapun. Itu manunggaling Gusti sesuai dengan kehendaknya. Yang namanya itu manunggaling Gusti. Nah, kalau manunggaling kaulo Gusti, bahwa kita ini kepingin menyatu dengan Allah dengan berbagai macam syariat, melalui toreko, melalui apa aja yang sifatnya tareka berbagai macam-macam, itu tujuannya adalah manunggaling kaulo Gusti, kepingin menyatu dengan Tuhan. Nah, manunggaling Gusti yaitu manunggal, yaitu Allah itu mempunyai hak prerogatif sesuai dengan kehendaknya. Kalau memang Allah mau menyatu dengan hambanya tanpa ada persyaratan apapun, sesuai kehendaknya. Nah, gitu. Ya. Tuh yang kedua, jadi sudah 36 berarti syariat mempunyai kandungan 3, hakikat mempunyai kandungan sudah 6. Sekarang makrifat. Makrifat itu mempunyai 3 kandungan. Nah, apa ya? Bukit ana, bukit Allah, bukit ahad. Bukit ana itu adalah apa ya? Bukit ana itu adalah satu catatan. Disebut kitab, bisa disebut bukit. Kalau disebut kitab itu bahwa perilaku kita dicatat oleh Allah. Dicatat itu ada satu buku. Nah, menurut keterangan para ulama itu bahwa manusia itu perbuatannya akan dicatat oleh para malaikat. Tapi di sini saya secara sistematis, nah, mungkin itu tinggal penafsirannya, bahwa bukit itu tempat perilaku, pencatatan perilaku manusia. Khusus ini. Jadi ada buku secara khusus. Kalau bukit ini tempat menanam baik buruk perilakunya. Kalau bukit ini tempat Anda menanam atau melakukan baik buruknya perilaku kita itu di dalam bukit ana. Bukit ana itu bukit ana, jadi tempat perilaku, tempat catatan, tempat menanam. Kalau kita bicara tentang bukit, berarti kita mau menanam baik buruknya perilaku kita, nah itu namanya bukit. Kalau dicatat ya berarti buku. Nah, kita bukit Allah yaitu tempat atau kita nanam perbuatan baik buruknya yang diperintahkan oleh Allah. Khusus perlakuan yang diperintahkan oleh Allah, yang dilarang oleh Allah, ini di bukit Allah. Ya, ada khusus bukit di situ. Kalau kita menyampaikan bahwa perlakuan kita baik buruknya terhadap Allah bisa dibilang buku, ya ditulis kalau bilang buku. Tapi kalau di bukit berarti tempat kalau kita menanam baik buruknya yang diperintahkan maupun dilarang oleh Allah. Ini bukit. Bukit Ahad. Bukit Ahad itu adalah tempat menanam baik buruknya perilaku antar sama manusia. Ini hubungan hablum minan nas, ini tempat menanam, jadi ditanam, menanam perlakuan kita, ditanam baik buruknya.
itu ada di Bukit Ahad, atau kalau tidak di bukit, kalau dibilang kitab atau pencatatan ya buku, berarti perbuatan baik buruk yang kita hubungan hablum minan nas yaitu di buku. Kalau di bukit berarti menanam, baik buruknya hubungan hablum minan nas. Jadi hubungan hablum minan nas ini berbeda. Jadi kalau kesalahan hablum minan nas, Allah tidak campur tangan, tidak campur untuk mengampuni, enggak, walaupun hakikatnya semuanya itu hak prerogatif Allah, tapi sudah diberikan alternatif masing-masing. Kalau kesalahan sama manusia harus diselesaikan manusia. Ya begitu kira-kira yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, dan bila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.